Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WeWatch akan tampil kali ini untuk tetap berangkat dari tiga nilai utama, tiga nilai inti, veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justitia, keadilan. Mari kita merenung bareng-bareng. Saya ingin menyampaikan yang sebelum juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kali ini lebih memperkuat dan menjadi pegangan. Kasus MK. Ada ketidakpahaman yang terjadi di luar sadar. Saya sampai pada satu kesimpulan, ada penyusup-penyusup, baik orang yang disusupkan atau melalui pikiran dipapari dalam tim-tim yang melawan rezim ini untuk diarahkan, misal demo-demo itu arahnya ke akibat demokrasi, oligarki yang nggak ngerti. Dijauhkan, dihindari untuk mengangkat sumber masalah yang saya sebut dengan PKI gak baru dengan sasaran merusak Pancasila. Nggak pernah muncul, itu satu. Kedua, sudah tahu bahwa KPU itu kriminal. Waktu dia menerima Gibran, itu sudah kriminal, melanggar aturan yang dia bikin dan ngaku karena intervensi cawe-cawe nepotisme. Kok nggak diributin? Didiemin, dia bahkan batas waktunya pun sudah lewat. Tapi masih mendiamkan dan mengakui KPU. Baru ribut setelah hasil kerjanya memang ngawur, nipu, kriminal. Bahkan Bawaslu melindungi KPU dengan memberikan sanksi pelanggaran berat, pelanggaran etika berat. Ini dengan coknya luar biasa nih. Kok suatu kriminal, pelanggaran aturan dibilang pelanggaran etika, diem aja gitu. Jadi ada penyusup yang membuat tim yang bertentangan ini ngikut aja. Kenapa? Gampang jawabannya. Mengendalikan orang-orang di MK yang hanya beberapa orang, tidak sampai 10 orang, jauh lebih mudah dibandingkan mengendalikan publik. Saya udah bilang hati-hati. Paling tinggi 50-50, tapi kemungkinannya nggak bakal benar. Betul dissenting opinion. Ya nggak usah ribut lah. Saya nggak ngerti hukum, bukan kompetensi saya, silakan ya. Tapi kita nggak belajar. Artinya apa? Baru mentalitas atau kualitas berpikirnya baru bereaksi kalau kena. Kemampuan antisipasinya belum tumbuh. Itu yang saya sebut dengan kemampuan empatinya rendah, belum berkembang, sehingga disebut dengan kualitas pikirannya baru di level 3. Reaktif, instan, kemudian tidak pernah bicara sumber masalah, dan lain sebagainya, karena memang empatinya rendah. Jadi kalau mau ribut sekarang, ya itu yang nyuruh ke MK siapa? Sehingga saya mengatakan, tolong dicek. Ada penyusup secara individu atau oknum yang masuk, atau lewat pemaparan pikiran. Silakan cek. Jadi diarahkan ke MK. Saya udah bilang ini udah nggak benar. Terus ini orasi-orasi di luar. Semuanya bilang diarahkan ke sumber masalah yang adalah demokrasi. Nggak ada yang sumber masalah PKI kayak baru dengan Pancasila diacak-acak, nggak ada yang ngomong gitu. Jadi gerakan-gerakan di luar ini sudah dikendalikan sesuai dengan arahan mereka. Ini nggak disadari. Kami mengikuti dari jauh, mau ngomong apa lagi. Contoh nih, kritik aja buat pelajaran. Jadi waktu ngajak orasi itu konsepnya nggak jelas, tapi ujung-ujungnya yang dirusak adalah demokrasi. Saya bilang bukan demokrasi. Dan nggak hujan nggak angin, teriaknya merdeka, saya nggak tahu loh dah, jangan dikomentarin lebih lanjut.
Tapi saya hanya mengingatkan saja, jadikanlah ini pelajaran. Apalagi arahan yang lain, harus konstitusional. Lah gimana mau tidak konstitusional arahannya, lawang lembaga-lembaga hukum sudah dikendalikan, polisi udah ada acak-acak, lembaga KPU udah jelas, Bawaslu sudah jelas, kok masih diikuti? Akhirnya MK, itu kan lembaga peradilan yang disebut dengan kudeta konstitusional sudah dilakukan. Dan kita nggak menyadari itu, baru menyadari kalau udah kebentur. Jadi kalau nggak mau berubah berpikirnya, ya silakan aja. Kemampuan berpikir antisipatif, kebiasaan berpikir untuk nanya, kenapa, ada apa, kok begini ya, kok nggak begitu ya. Enggak, ikut arus saja. Saya sekali kalau udah ngomong arus, demokrasi terancam. Saya pengen ngomong, tolong jelasinlah apa sih demokrasi yang rusak. Nanti jawabannya salah satu ngomong, nepotisme demokrasi mah nggak ada urusan tuh masing-masing. Kok diacak-acak tuh orang nggak boleh ngomong tuh nepotisme nggak ada urusan sama demokrasi. Itu mah kriminal sendiri lagi. Jangan campur aduk lah ya. Ini yang saya bilang, kemampuan berpikir antisipatif, mencari sumber masalah, dan mengangkat ke permukaan, itu yang pernah diterapkan. Saya ingatkan kembali, rekan saya, Bro Egy, itu paling kritis. Dia angkat yang paling sensitif dari presiden kita, ya apa? Ijazah palsu. Tanggal 5, tanggal 25 akan sidang. Anda bayangkan, saya ulang nih ceritanya. Sidang 4-5 bulan, itu muter aja hakim untuk ngeles. Sampai ketemu cara ngeles, tiba-tiba hakim memberikan keputusan suka-suka dia, bahwa sidangnya jadi online, disebut dengan e-court. Alasannya ada undang, itu kan waktu lagi pandemi COVID, sekarang udah enggak ngeles. Kenapa? Kalau e-court kan nggak terbuka. Kenapa ijazah palsu itu sensitif? Karena memang yang namanya Jokowi, kebetulan presiden kita itu nggak jelas sekolahnya, itu sensitif. Kedua, nggak ada yang ngangkat. Jokowi itu PKI gaya baru, orang tuanya itu PKI. Kok nggak diangkat? Itu dibelokkan tanpa sadar. Jadi saya mau sampai kapan begini? Saya ditanya, jadi gimana? Udah lupakanlah arahan konstitusional, udahlah people power, karena mereka juga melanggar. Saya nggak ngerti hukum, tapi sebagian yang saya dengar putusan MK buat saya jenaka lah. Jadi harus ada fakta, ada data, ada fakta, ada saksi. Lah kalau bicara nilai, saksinya apa? Nilai-nilai itu nggak bisa pakai saksi. Apa saksinya bahwa Wiwat pakai veritas, probabilitas justisi itu nilai? Apa saksi? Apa bukti? Lo nilai kok saksi? Nilai itu rasa kok. Tindakan kita dilandasi nilai-nilai yang kita pakai. Jadi jangan menerapkan hukum seperti itu. Saya nggak ahli hukum. Tapi yang saya paham, hukum itu adalah implementasi dari nilai-nilai sebagai dasarnya. Kenapa orang mencuri itu kena sanksi? Salah. Karena nilai mengatakan kejujuran itu harus jadi pegangan. Mencuri itu tidak jujur. Itu dasar nilainya. Jadi saya nggak tahu kalau bicara hukum terpisah berdiri sendiri tidak dikaitkan dengan dasar dari hukum itu, saya nggak ngerti. Saya nggak belajar hukum, saya tidak punya kompetensi, tapi yang saya tahu dasar negara adalah Pancasila. Pancasila punya 5 nilai utama, itu yang jadi dasar sumber hukum. Sekaligus Pancasila adalah falsafah bangsa, spirit untuk bangsa ini. Apa artinya dasar hukum? Apa artinya sumber hukum? Artinya bangsa ini sudah memutuskan perilaku siapapun bangsa sendiri
individu, kelompok, atau sebagai bangsa dan orang lain atau bangsa lain yang akan kita bilang salah atau benar. Itu Pancasila mengatakan. Jadi kalau udah nepotisme, kenapa itu bertentangan Pancasila? Nggak boleh itu. Tidak adil itu dan tidak benar. Jadi mau ngomong apa lagi kita? Jadi kalau cuma ngerti sepotong-sepotong atau kita berbicara yang bukan kompetensi kita, rusak. Saya berusaha menjaga untuk tidak membahas, berbicara disiplin ilmu bidang yang bukan kompetensi saya. Tapi kalau itu kompetensi saya akan bicara. Kompetensi yang maksudnya saya berbicara sebagai praktisi, saya menerapkan apa yang saya sampaikan, dan saya mengembangkan apa yang saya lakukan, dan punya hak cipta untuk bidang kompetensi saya, yaitu mengelola otak dan pikiran yang kami saya sebut dengan brain and mind management. Jadi ini pembelajaran mau sampai kapan? Mau konstitusional lagi silakan. Jadi nunggu kejadian dulu. Masihkah percaya pada lembaga-lembaga peradilan? Saya bilang jangan terlalu percaya. Kalau tidak mau bilang jangan percaya. Kenapa? Kudeta konstitusional. Mikirnya sederhana kok. Kenapa sih urusan KMK gampang betul dan lancar betul? Supaya kelihatannya bagus, apa tuh yang namanya muncul aliran sahabat pengadilan. Wah ikut rame-rame. Ini apaan? Saya nggak ngerti. Jadi bukan yang mengadili ini yang akan ditanya. Baru di medsos saya baca. Hakim ini ternyata punya kasus BLBI yang ini. Jadi cuma 3 hakim yang benar, yang dissenting opinion. Udah dihitung. 1 hakim yang masuk belakangan yang bekas dari partai bisa-bisanya jadi hakim MK. Kalau bukan buat rekayasa apa namanya. Jadi kita mencari penyelesaian lewat MK sama juga kita mencari pengesahan ketidakbetulan secara legal. Itu yang kita lakukan. Jadi mau sampai kapan kita begini terserah. Mau sampai kapan kita mau belajar. Mari berpikir cerdas, bukan berpikir benar. Sehingga semata jadilah orang yang benar, jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang cerdas dan benar, bukan menjadi orang yang baik. Orang baik tuh nggak mau ribut sama orang, yang penting gue selamat nggak. Orang benar. Kalau nggak benar bilang lah itu nggak benar. Kalau dikoreksi, koreksi. Kalau kritik, kritik. Orang benar tapi cerdas. Cerdas tuh dia tahu bagaimana menyampaikannya, kapan dia ngomong, apa yang disampaikan dan sebagainya. Tapi dengan prinsip yang sama yang jelas. Barangkali ini sementara yang kami sampaikan mengingat saya agak geli aja, udah pada kaget, MK begini-gini, saya sih nggak kaget-kaget amat. Tapi kalau nggak kebentur nih, ya nggak belajar. Tahu, manggut, tapi nggak nempel di kepalanya. Jadi saya ditanya aja, apa next time? Udah angkat sumber masalahnya, PKI gaya baru, ngobok-ngobok, merusak Pancasila. Dan Jokowi adalah bagian dari PKI gaya baru. Orang ex-PRD di sana semua nyusup kiri kanan. Udah itu aja. Jangan lagi ngomong demokrasi, oligarki. Berhentilah. Itu aja pesan yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan, pemikiran. Paling tidak, kami dari WOT sudah memberi masukan, sudah mengingatkan, sudah menjelaskan. Terserah. Yang di lapangan teriak-teriak itu, tolong pahami konsepnya. Dan saya kembali usul, kalau Allah sudah nutup hati orang, Anda nggak usah bilang, ingat di akhirat percuma, jangan diomongin, itu urusan kita sama Allah, dia juga urusan sana. Kan tahu kalau orang udah begitu nggak ada gunanya diomongin. Ngerti juga enggak. Yang perlu apa? Ingatkan di publik, kirim pesan ke keluarganya. Kalau laki-laki, anak, istri, atau anak-anaknya, bahwa kelakuan yang nggak benar ini, yang ngawur itu akan dibayar oleh yang bersangkutan segera atau nanti, tapi yang sudah pasti keluarga yang harus nanggung. Siap. Istri Anda, keluarga Anda, kita nggak tahu.
Allah akan memberikan balasan seperti apa. Anda nggak percaya silakan, kita lihat aja nanti. Dan mungkin nggak terbuka, tapi Anda akan tahu itu balasan. Allah kan cuma nonton aja, dia tahu kapan harus memberikan balasan, kapan enggak ada yang bisa ngatur. Kenapa Allah tidak segera urus? Allah dia maha tahu, dia maha adil. Tugas, kewajiban, tanggung jawab kita adalah lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, sehingga kita tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang tidak benar, yang menjual kebenaran, melanggar keadilan, dengan kebohongan dan lain sebagainya. Singkatnya, jangan menghadapi orang mereka yang transaksional dengan mengingatkan segala macam, nggak ada guna, udahlah biarkan dia lakukan itu pilihan dia. Kita tetap melakukan dengan niat baik, tulus dan ikhlas, dengan nawaitu niat memberi manfaat pada orang banyak tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah masukan, pemikiran. Sekali lagi sebagai penutup kami katakan, berhentilah bicara akibat, mari angkat sumbernya. Yang bikin kacau Republik ini, negara ini, bangsa ini adalah PKI gaya baru yang bersembunyi di bawah permukaan, dan Jokowi adalah bagian dari PKI gaya baru. Tanya bapaknya siapa, tanya ibunya siapa, dan orang yang melihat kebohongan Jokowi itu sebagai soal kecil, itu adalah gambaran orang yang tidak menempatkan nilai kebenaran atau kejujuran sebagai sesuatu yang penting. Itu gampang baca orang kok. Ilmunya ada, itu disiplin ilmunya. Jadi kalau udah pemimpin kelas Jokowi sebagai presiden aja berbohong dan tidak sekali, ya itulah salah ciri PKI kan, bohong apa-apa kan. Itu aja barangkali, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.